Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyu Aprilia. Di sini saya akan melakukan praktikum modul fisiologi latihan yang dimana mekanisme pembentukan energi dari latihan aerobio. Nah, yang pertama yaitu apa sih VO2 max? Nah, VO2 max itu beberapa oksigen yang bisa ditampung oleh jantung kita ketika kita melakukan olahraga. Pada saat kita olahraga, semua otot-otot kita bekerja dan mereka berkontraksi membutuhkan yang namanya oksigen. Nah, oksigen bisa sampai ke dalam atau ke seluruh otot-otot kita karena dipompa, karena ada di dalam darah diikat oleh hemoglobin dan dia akan dipompa sama jantung, terus dia akan menyebarkan di seluruh tubuh. Nah, buat orang-orang yang mempunyai VO2 max yang cukup besar atau tinggi, yang atlet pelari maraton dunia, ketika dia mempunyai VO2 max yang cukup besar, sekali pompa volume oksigennya cukup besar. Nah, jadi jantungnya jarang memompa sehingga parameternya kita bisa melihat dari denyut jantung. Nah, denyut jantung istilah kita pada saat kita bangun pagi, kita langsung mengukur denyut jantung atau sekarang menggunakan smartphone. Nah, kita bisa mengukur denyut jantung kita, itu merupakan parameter dari kondisi kebugaran kita. Nah, VO2 max itu bisa menjadikan sebagai parameter kardiorespirator fitness, kebugaran jantung dan paru. Kalau seseorang bangun pagi mempunyai denyut jantung yang rendah, artinya dia mempunyai kebugaran jantung yang bagus. Nah, sekali pompa itu oksigen tersalurkan ke seluruh tubuh cukup banyak dan artinya orang tersebut adalah orang yang terlatih. Nah, VO2 max itu sebagai parameter untuk mengetahui apakah kita bugar atau tidak. Nah, apakah performance akan capek atau tidak? VO2 max yang rendah pasti dia akan gampang lelah pada saat olahraga. Karena apa? Jantungnya memompa sangat cepat dan jantungnya memompa berkali-kali untuk mentransfer oksigen dan diedarkan di seluruh tubuh. Nah, bagaimana VO2 max diukur? Dengan berbagai macam cara, bisa dengan tes lari menggunakan parameter HTT. Kita tes di atas treadmill, kemudian kita lihat HTT-nya sebelum dan sesudah latihan. Nah, kemudian dari situ kita tahu berapa VO2 max. Kemudian bisa juga dengan pengukuran langsung masker. Dengan cukup itu bisa mengukur berapa oksigen yang bisa ditransfer dalam tubuh, atau juga smartphone kita lari, mereka menghitung sendiri berapa VO2 max kita berdasarkan target kita. Nah, latihan VO2 max. Nah, bagaimana cara meningkatkan VO2 max? Yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas kardio atau kapasitas oksigen kita dengan melakukan sprint dengan menggunakan metode 4 menit. 4 menit kali 4, di mana 4 menit kita harus menempuh jarak sejauh 1 km, itu interval, dan secepat mungkin sejauh target kita. Nah, tidak boleh diam, tubuh kita tetap bergerak sekecil mungkin, seperti lari di tempat, angkat kaki ke atas, yang penting target kita tidak ngedrop. Yang kedua, melatih kekuatan otot tubuh kita, karena pada saat kita bernapas, oksigen yang masuk ke paru-paru ini akan masuk ke pembuluh darah. Jadi kita menggunakan gerakan seperti lunges kombinasi dengan stres dan naik. Kita bisa mengulangi dengan kaki kiri 10 kali dan kaki kanan 10 kali secara terus-menerus. Nah, sangat penting badan kita tegak, baru kita angkat naik kaki lari dikunci naik ke atas dan turun ke arah lunges. Kita bisa melakukannya 10 kali kaki kiri dan 10 kali kaki kanan, dan kita ulangi
5 set langsung kombinasi dengan gerakan lain. Pliometri yaitu loncat bisa kita lakukan sebanyak 5 kali. Jadi bolak-balik ke sana cukup jalan saja dan ulangi dengan loncatan, tidak ada jeda langsung. Kombinasikan dengan gerakan turun ke bawah, lutut mengarah keluar, benar-benar straight, tahan dan dada ke depan, lalu kita nungging. Nah, posisi di mana tubuh kita bawah dan menghindari strolling dan membuat tubuh kita tegak. Posisi ini kita jaga sedikit dan membuat gerakan pelukan yang besar yang bekerja hanya tangan saja, menjaga tubuh kita tidak strolling ke depan tetapi terbuka secara lebar. Ketika melakukan gerakan itu, kaki kita terutama lower back kita merasakan stress di kaki, selalu kita merasakan tekanan itu. Nah, sebenarnya tidak ada masalah sekali, itu bagus. Selama tidak ada rasa sakit, lakukan terus gerakannya. Harvard Step Test. Nah, merupakan untuk mengukur VO2 max. Nah, cara kita melakukan gerakan naik turun tangga selama 5 menit dan irama metronom selama 120 menit. Nah, setelah 5 menit kita istirahat. Ketika istirahat, kita melakukan pengukuran pada menit ke-1, 2, dan 3. Pengukuran ini dilakukan selama 30 detik. Nah, rumusnya yaitu NTB atau detik dikali 100 per 1 dibagi DN 1 plus DN 2 plus DN 3. Terus indeks kebugaran jasmani normal menurut HSS lebih kecil 55 jelek, 55 sampai 64 kurang dari rata-rata, 65 sampai 79 sama dengan rata-rata, 80 sampai 89 baik, di atas 90 baik sekali, 90 8169 denyut nyadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari praktikum VO2 Max. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.